ini masih terus berjalan antara pemerintah Indonesia dengan Rheinmetall, sebuah perusahaan produsen tank berasal dari Jerman, karena di PRJ mulai hari ini memang sudah dipamerkan beberapa alutsista yang sudah dibeli oleh Indonesia, walaupun ini sebetulnya pameran baru dibuka pada tanggal 7 nanti. Nah, dari ujung sana pemirsa bisa saya sebutkan ada beberapa jenis artileri medan yang memang sudah dibeli oleh pemerintah Indonesia. Ini ada pelontar roket yang dibuat oleh perusahaan militer berasal dari Perancis, yaitu Sisar. Kemudian ada juga multiple launch rocket system yang dibuat oleh perusahaan dari Brazil, yaitu Avibras. Kemudian ini juga adalah tank medium yang juga sudah dimiliki oleh Indonesia, juga berasal dari Jerman. Nah, kalau tadi rekan-rekan di studio kan sudah menyebutkan bahwa saya akan mengajak pemirsa untuk melihat sebetulnya seperti apa tank Leopard yang saat ini proses pembeliannya sedang berjalan antara pemerintah Indonesia. Inilah pemirsa yang warnanya abu-abu ini dan memang sangat besar. Nah, tanknya harganya sekitar 25 miliar untuk satu unitnya ini. Memang saat ini proses pembeliannya masih terus berjalan. Nah, tapi sejak tanggal 7 nanti hingga tanggal 10, Anda semua bisa mengenal tank ini secara lebih dekat, karena ini pameran ini memang dibuka untuk umum. Nah, sebetulnya pameran ini akan menyajikan apa saja? Ya, saya sudah bersama Pak Herman Wiryadiputra ya, selaku Wiryadipura, maaf Pak. Ini selaku ketua panitia dari pameran ini Indo Defense 2012 ya Pak ya. Nah Pak, ini kan sudah pameran yang kelima ya, sudah pameran 2 tahunan. Apa sih Pak yang berbeda dengan pameran-pameran sebelumnya? Baik, saya kira untuk 2012 yang betul-betul signifikan perbedaannya adalah dari jumlah peserta. Jumlah peserta sekarang mencapai lebih daripada 600 dan diikuti oleh 45 negara. Nah, ini ditampilkan berbagai teknologi pertahanan dunia dari 5 benua. Termasuk kita melihat sendiri kan di sini ada beberapa produk dari Prancis, dari Brazil, dan tentunya juga dari Jerman, Leopard. Yang itu adalah kebetulan yang nantinya akan dipakai oleh Angkatan Darat kita. Nah, kita tentunya juga betul-betul bisa memberikan satu referensi ya kepada masyarakat luas, bahwa perlengkapan daripada produk teknologi pertahanan dunia ini akan tampil di sini. Dan rata-rata tentunya mereka mempublikasikan di sini adalah diharapkan tentunya bisa dipakai oleh angkatan kita. Keduanya juga diharapkan ke depan bisa juga bekerja sama dengan sektor industri pertahanan dalam negeri seperti BUMNIS untuk dapat diproduksi di dalam negeri dan kemungkinan mungkin bisa dipakai dalam arti dijual ke negara ketiga. Nah, ini saya kira tujuan kita. Kita sambil melihat lagi. Iya betul, silakan. Ya. Nah, Bapak, kalau ini kan ada 500 perusahaan, 600 perusahaan ya yang ikut dalam pameran ini, kemudian juga ada puluhan negara. Kalau mereka kemudian ingin melakukan deal-deal, apakah memang bisa langsung bisa dilakukan di sini, Pak? Ya betul. Baik. Mengenai masalah deal atau transaksi sebenarnya dalam satu kegiatan pameran bisnis seperti ini tidak mudah ya. Karena tujuan daripada pameran adalah sebenarnya mempromosikan dan mempublikasikan teknologi pertahanan yang baru. Tapi kalau untuk proses yang namanya kepada transaksi dan deal, itu saya kira akan memerlukan waktu cukup panjang. Karena harga sebuah tank aja yang tadi sudah disampaikan kurang lebih adalah 25 miliar, itu sesuatu harga yang tidak murah. Tentunya juga kita perlu ada proses. Dan ini saya kira akan membutuhkan waktu. Kita juga harus melihat bagaimana fungsi dan kegunaan daripada produk ini, apakah sesuai dengan medan yang kita butuhkan di dalam negeri sendiri. Kita tahu kan kita negara tropis ya, banyak pulau, di situ besar lautannya, jadi kita tentu harus memperhitungkan hal seperti itu ke depan. Ya Pak, ini pameran ini kan kita menjadi tuan rumah ya Pak ya. Apakah ada space khusus yang diberikan pada PT Pindad ini Pak? Oke, Pindad nanti akan tampil di sini bersamaan dengan BUMNIS ya. Mereka akan menampilkan saya kira produk Pindad Panzer. Ya, tentunya ada beberapa Panzer yang akan ditampilkan di sini, akan diberikan yang namanya nama baru oleh Bapak Presiden sendiri. Saya kira mereka juga akan menampilkan produk-produk dari PAL ya, produk-produk dari DI yang nanti tampil sebagai BUMNIS ya. Nah, ke depan mungkin mereka juga nanti akan bekerja sama Pindad ini dengan FNS dari Turki ya, untuk membuat yang namanya medium tanks. Dan itu saya kira ke depan mungkin 2014 mereka sudah bisa tampil produk bukan hanya Panzer, tapi juga mampu membuat tank di dalam negeri, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah expand di negara-negara luar. Baik, terima kasih ya Pak ya. Dan ini pemirsa, kembali saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat
bagaimana canggihnya tank Leopard 2A6 ini yang proses pembeliannya saat ini sedang terus berlangsung antara pemerintah Indonesia dengan Rheinmetall. Nah, dengan kecanggihan ini pemirsa, waktu itu sempat ada kekhawatiran bahwa tank ini tidak cocok bagi medan di Indonesia. Namun tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang perwakilan dari Rheinmetall. Mereka mengatakan bahwa sebetulnya tank ini sudah didesain sedemikian rupa, terutama di bagian rantainya, agar ini bobot dari tank yang mencapai 63 ton ini tidak membuat tanah yang dilaluinya ambles melalui rantai-rantai yang berkualitas baik begitu. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Pramita Andini atas laporan Anda.